Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Ade Hermawan SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. gimana kabarnya? Alhamdulillah Iya, dalam keadaan sehat dan baik pada pagi iya. hari ini. Ya, terima kasih sudah hadir di Kanwil Kemenak Sultra dan selamat berkunjung di Geraha Ya, Moderasi ya, Beragama Kemenak terima Sultra. kasih. Dan terima kasih juga atas kesempatannya Pak untuk berbincang-bincang di podcast Ya, Warta Kemenak Sultra ini, ya, yang mana ruang podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra yang dijadikan sebagai sarana literasi, edukasi, diskusi, dan promosi moderasi. ya. Iya. Ini diprakarsai oleh Bapak Kakanwil Kemenak Sultra Haji Zainal Baik. Mustamin, juga dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Menak, yakni pengaruh Taman Ya, Moderasi Beragama khususnya ya. di Sulawesi Tenggara. Baik, luar biasa ini. Ya baik, dan terima kasih atas kunjungannya yang mana untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum melalui program pembinaan taat hukum. Barangkali bisa dijelaskan sedikit tentang kegiatan ini Pak, kenapa harus dilakukan dan apa tujuannya? Baik. Ya, Jadi kejaksaan ini merupakan sebuah institusi negara ya, ya, institusi pemerintah, di mana salah satu tugasnya itu melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. ya, Jadi tidak hanya kita melakukan sebuah penindakan terhadap sebuah tindak pidana, tetapi kita juga punya tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang iya. Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2021. Di situ kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya itu menyampaikan penyuluhan dan penerangan hukum, Iya. termasuk pencegahan tindak pidana korupsi. Itulah salah satu tugasnya. Jadi kalau penerangan hukum ini kita ke instansi-instansi pemerintah, gitu kan. Kalau penyuluhan hukum itu kita ke desa-desa, ke masyarakat pada umumnya. Sehingga segmennya itu kita semuanya bisa kita lakukan, termasuk ada juga yang namanya jaksa masuk sekolah. Di situ kita juga menyisir adik-adik kita yang ada di SMP, di SMA, mahasiswa. Kita bicara tentang penerangan hukum, bagaimana mengenal hukum, supaya mereka juga ketika tahu hukum, mereka juga akan berhati-hati dalam melakukan semua aktivitasnya. Ya. Karena kita punya hak dan kewajiban terkait sebagai warga negara. Iya, Gitu. baik. Dan barangkali ini terkait dengan kolaborasi dengan Kementerian Agama Ya. nih Pak. Saya ingin tahu sedikit sejauh mana peran dan kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi dengan Kemenak Sultra dalam hal pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat yang terutama yang menyimpang. Ya. Iya. Jadi memang di dalam undang-undang juga, di undang-undang kejaksaan itu juga, bahwa kejaksaan itu di dalam bidang ketertiban dan ketentraman. Iya. Di situ turut menyelenggarakan. Ya, berarti kan turut menyelenggarakan itu kan bersama-sama. Iya. Terhadap pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, juga terkait indikasi penodaan terhadap sebuah agama. Iya. Gitu kan, kalaupun memang itu. Sehingga dalam pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, kami ini ada tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan, di mana Kejaksaan Tinggi, dalam hal ini semua kejaksaan di seluruh Indonesia, di situ pasti akan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, termasuk dengan Kementerian Agama. Nah, disitulah yang kita akan bahas, kita akan kaji apakah sebuah aliran kepercayaan itu berindikasi akan mengganggu atau tidak. Nah, itulah yang mengkolaborasi dengan kita di dalam bakor pakem tersebut dengan rekan-rekan kita. Makanya sebulan yang lalu, belum sebulan lah sebetulnya, bahwa kita sudah melakukan kemarin rapat koordinasi, kebetulan dari Kementerian Agama juga ada, gitu kan. Kita juga ini sebagai upaya deteksi dini. Nah, deteksi dini ketika memang ada aliran kepercayaan yang menyimpang, aliran keagamaan yang menyimpang, sehingga tidak menjadi lebih besar, gitu kan. Sehingga ketika itu sudah dari awal kita tahu seperti apa yang akan membahayakan keamanan negara, ketertiban masyarakat pada umumnya, kita akan melakukan langkah-langkah, tentunya langkah-langkah yang akan kita koordinasikan dengan semua kementerian, dengan semua unsur yang terkait, dengan kepolisian, kemudian dengan kementerian, dengan FKUB dan yang lain-lain, gitu. Iya.
Baik, dan menurut tanggapan Bapak sejauh ini seperti apa sih kerukunan dan toleransi yang ada di Sulawesi Tenggara? Sebetulnya kalau toleransi Sulawesi Tenggara ini kan pada umumnya kondusif ya. Kita ini kondusif. Kita Iya. beragam orang melakukan aktivitas keagamaan di Sulawesi Tenggara ini kan juga bebas melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana yang memang sudah dibolehkan oleh pemerintah. Iya. Melakukan berbagai macam ibadah, Iya. katakanlah, kemudian juga melakukan syiar-syiar agama juga saya lihat juga tidak ada larangan, Tidak ada tidak gesekan tidak gitu ada ya, Pak? gesekan. Walaupun memang ada hal-hal yang mungkin ada paham-paham itu di semua daerah ada. Iya. Tetap, tapi bagaimanapun juga kan kewajiban pemerintah, kewajiban negara hadir untuk menghindari terjadinya gesekan-gesekan yang pada akhirnya itu akan merugikan Iya. masyarakat semuanya ketika memang sudah timbul sebuah konflik. Iya. Gitu. Ya, dan barangkali hal apa yang dilakukan nih Pak oleh pihak kejaksaan dalam tindakan preventif pencegahan Iya. dan menjaga kerukunan yang ada di Sulawesi Tenggara, Pak? Ya, salah satunya kita melakukan koordinasi itu. Nah, ketika kita dalam melakukan koordinasi, kita juga ada tim kita yang di setiap daerah itu kan melakukan deteksi, Iya. melakukan inventarisir. Apakah memang di situ ada aliran-aliran yang menyimpang? Nah, ketika ada hal tersebut juga di daerah-daerah juga kita melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan koordinasi dengan rekan-rekan yang memang terkait dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dalam komunitas intelijen juga di daerah gitu kan. Nah, sehingga ketika timbul sebuah awal-awal misalnya kan gesekan atau percikan, katakanlah percikan itu, kita juga sudah mulai melakukan sebuah langkah-langkah antisipasi. Langkah-langkah antisipasinya dalam bentuk apa nih, Pak? Dalam hal tersebut ketika itu kita juga akan mengundang, katakanlah kalau misalnya ada indikasi itu, kita tentunya akan mengundang dari Kementerian Agama. Kemudian kita juga akan mengundang dari MUI. Kita akan bersama-sama melakukan sebuah kajian, pemetaan persoalan, apakah memang ini sudah menyimpang atau tidak. Tentunya kalau sudah ada langkah-langkah berikutnya, tentunya nanti akan dibahas di dalam tim itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena ini kan tidak bisa diambil sendiri langkah-langkah tersebut. Tentu dari Kementerian Agama juga akan memberikan pendapatnya. Oh, ini ajarannya menyimpang. Dari MUI juga kita akan memintakan fatwanya seperti apa, apakah itu menyimpang dan tidaknya, gitu kan. Dan sejauh ini Pak di Sulawesi Tenggara apa ada temuan tentang ajaran menyimpang ini? Kalau di Sulawesi Tenggara ini, kalau ada di beberapa ini belum muncul yang sangat ini ya, meresahkan gitu. Meresahkan tidak. Masih dalam kondisi-kondisi inilah, dalam ini kondisi yang kita normal kondisi normal lah gitu. Iya, baik. Ya baik, dan barangkali yang terakhir nih Pak, saya ingin sedikit pesan-pesan moderasi atau kerukunan bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya, silakan Pak. Pesan-pesan kerukunan, iya. Oh, ya kita tetap menjaga kebinekaan. Nah, kita tetap menghormati kepercayaan dan agama masing-masing pemeluknya. Ketika kita saling menghormati, kita saling menghargai, tentunya juga kita akan hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sehingga kita juga akan tenang melakukan semua aktivitas sehari-hari, aktivitas keagamaan, aktivitas pendidikan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang membuat masyarakat itu pada akhirnya menjadi bahagia. Nah, ketika masyarakat bahagia, tapi tentunya dengan stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, yang tentunya juga memang menjadi tanggung jawab semuanya. Itu. Iya baik, dan tentunya ini juga sejalan dengan tagline yang diusung oleh Kemenak Sultra, Pak, 3B. 3B apa itu? Bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya baik, ya. Dan terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya hari ini, Pak. Terima kasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.